Pernah kepikiran nggak sih kalau bentuk-bentuk simpel yang kita lihat setiap hari, kayak segitiga, persegi, atau lingkaran, itu sebenarnya punya bahasa rahasianya sendiri? Nah, ternyata semuanya itu ngikutin serangkaian aturan yang tersembunyi. Hari ini kita bakal bongkar aturan-aturan itu dan lihat gimana geometri sebetulnya ngebentuk dunia kita. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki dulu ya. Coba, apa sih persamaannya roda yang berputar, cermin, sama pintu geser? Kedengarannya beda banget kan? Tapi percaya deh, ketiganya itu diikat oleh satu konsep matematika yang sama persis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya itu ada di gerakan. Roda itu kan berputar, cermin itu membalik bayangan, dan pintu itu bergeser. Jadi kuncinya adalah ngertiin gimana sebuah bentuk bisa bergerak tanpa mengubah sifat aslinya, tanpa jadi melar, jadi ciut, atau berubah sama sekali. Ternyata nih, cuma ada 3 cara dasar buat mindahin sebuah bentuk di dalam ruang. Kita bisa putar bentuknya, kita bisa cerminin, atau kita bisa geser. Coba kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah rotasi. Coba bayangin kita putar segitiga ini 90 derajat. Perhatiin baik-baik ya, meskipun posisinya ganti, ukuran sisinya dan besar sudutnya itu tetap sama persis. Dia cuma putar aja, bentuknya nggak berubah. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan. Wah, ini persis kayak kita lagi ngaca. Setiap titik di bentuk aslinya itu dipantulin ke seberang garis dengan jarak yang sama persis. Hasilnya, salinan cermin yang sempurna, di mana semua ukurannya tetap sama. Dan yang terakhir, dan ini yang paling gampang, adalah translasi atau pergeseran. Di sini, kita cuma mindahin bentuknya aja. Mau ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, nggak ada putar-putaran, nggak ada cermin-cerminan. Bentuknya cuma pindah lokasi. Simple. Jadi, buat apa sih kita bahas 3 gerakan tadi? Nah, rotasi, refleksi, dan translasi ini membawa kita ke sebuah ide yang gede banget dalam geometri, sebuah aturan pasti buat nentuin kapan dua buah bentuk itu benar-benar identik. Nah, ini dia istilah kuncinya, kongruen. Artinya simple banget kok. Kalau kamu bisa ambil satu segitiga, terus lewat putaran, pencerminan, atau pergeseran, kamu tumpuk tepat di atas segitiga lain sampai pas banget, berarti keduanya itu kongruen. Mereka itu ibarat kembar identik di dunia geometri. Nah, ini poin yang krusial banget. Biar bisa disebut kongruen, setiap bagiannya itu harus cocok plek-plek-kemplek. 3 pasang sisinya harus sama panjang, dan 3 pasang sudutnya juga harus sama besar. 6 syarat ini tuh kayak checklist wajib, nggak boleh ada satupun yang kelewat. Oke, kita udah tahu nih caranya bandingin bentuk. Sekarang, yuk kita geser sedikit buat belajar cara ngukur ruang yang ditempatin sama bentuk-bentuk itu. Dan untuk ngelakuinnya, kita bakal pakai satu bentuk sebagai unit dasar kita, yaitu segitiga. Ini dia senjata andalan kita. Luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Coba deh hafalin rumus ini, karena ini adalah kunci utama buat ngebuka rahasia luas dari banyak bentuk lainnya. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita pakai segitiga ini sebagai blok Lego kita buat ngerakit rumus luas buat bentuk-bentuk yang lebih rumit. Kamu pasti kaget deh lihat betapa sederhananya ini. Coba perhatiin jajar genjang ini. Ini kan bukan segitiga. Jadi gimana caranya kita bisa pakai rumus kita tadi? Coba pikirin sebentar. Gimana ya caranya mecah bentuk aneh ini jadi sesuatu yang kita kenal? Dan ini dia triknya. Kalau kita gambar kedua diagonalnya, si jajar genjang ini langsung kepecah jadi 4 segitiga kecil. Dan coba tebak, keempat segitiga ini kongruen satu sama lain. Mereka kembar identik. Keren banget kan solusinya? Karena kita udah tahu cara ngitung luas satu segitiga, kita bisa dengan gampangnya nemuin luas seluruh jajar genjang. Tinggal dikali 4 aja. Simple banget kan? Tentu aja, ada jalan pintasnya dong. Yuk, kita lihat beberapa rumus cepat. Yang pertama dan paling kita kenal, persegi. Luasnya itu sisi kali sisi. Coba aja bayangin ubin di lantai rumah. Buat persegi panjang, rumusnya juga udah pasti kita kenal banget. Panjang kali lebar. Ini ya bentuknya layar HP atau TV kamu. Gampang banget. Nah, balik lagi ke jajar genjang, rumus cepatnya adalah alas dikali tinggi. Tapi ingat, yang diukur itu tinggi yang tegak lurus ya, bukan sisi yang miring. Ini jelas jauh lebih cepat daripada ngitung 4 segitiga. Lanjut ke trapesium, bentuk yang sering banget kita lihat di desain atap atau jembatan. Caranya kita ambil rata-rata dari sisi atas dan bawah, terus tinggal kita kalikan deh sama tingginya. Dan yang terakhir, buat belah ketupat dan layang-layang, ada rumus yang keren banget. Kamu cuma perlu ngalihin panjang kedua diagonalnya, terus dibagi 2. Efisien banget. Nah, ini dia rangkumannya. Anggap aja ini contekan resmi buat semua rumus luas yang udah kita bahas.
Ini intinya dari peralatan geometri kita. Jangan ragu buat di-pause, terus di-screenshot ya. Jadi kenapa sih semua ini penting? Karena aturan-aturan abstrak ini kongruensi, luas, sama gerakan itu nggak cuma ada di buku pelajaran. Aturan-aturan ini benar-benar ngebangun dunia di sekitar kita. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Jendela itu persegi panjang, ubin lantai itu persegi. Meja, layar televisi, bahkan struktur rak buku, semuanya itu kumpulan bentuk-bentuk dasar yang sekarang kita tahu cara ngitung dan ngertiinnya, berkat aturan-aturan yang baru aja kita pelajari. Oke, jadi ini tantangan terakhir buat kamu. Sekarang kan kamu udah ngerti nih bahasa rahasianya bentuk-bentuk. Coba dia lihat sekeliling. Ada berapa banyak persegi, segitiga, atau trapesium yang bisa kamu temuin? Kamu mungkin bakal kaget pas sadar betapa teraturnya dunia di sekitar kamu.